Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Hanura, Erik Satriawardana, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 30 Desember menyatakan, Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam minyak bumi, gas, batu bara, emas, serta energi listrik masih mengandalkan investor luar negeri. Sumber daya energi, gas, batu bara, dan panas bumi yang melimpah belum bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan masyarakat setiap tahunnya sering disodorkan kenaikan tarif listrik dan BBM sebagai dalih untuk mengurangi subsidi. Erik juga menilai, hingga kini sektor industri nasional masih rapuh. Anggota Komisi 6 DPR ini mengungkapkan, dalam 5 tahun terakhir neraca perdagangan sektor perindustrian nasional mengalami penurunan yang sangat tajam. Meskipun pada tahun 2009 lalu, neraca perdagangan Indonesia sempat surplus 2,414 juta dolar Amerika, namun pada tahun 2012, neraca perdagangan sektor industri mengalami defisit terbesar mencapai 21,505 juta dolar Amerika atau naik 82% dari tahun sebelumnya. Dan sepanjang tahun 2013, neraca perdagangan masih terus mengalami penurunan. Terkait masih buruknya ketahanan pangan nasional, Erik menyatakan, sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang berlimpah, harusnya Indonesia tidak bergantung pada komoditas impor pangan. Ini artinya, meski sebagai negara agraris, tapi karena sumber daya alam yang ada tidak dikelola dengan baik, maka ketergantungan pangan Indonesia masih sangat cukup besar. Harus menurut politisi Partai Hanura ini, pemerintah memiliki grand design yang jelas terkait dengan ketahanan pangan sektor pertanian yang terintegrasi, serta responsibel terhadap perkembangan iptek. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir dari BPS, Indonesia hanya tumbuh 5,62% pada triwulan ketiga tahun 2013 dibandingkan triwulan ketiga tahun 2012 yang tumbuh 6,16%. Lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan karena kurang kuatnya fondasi ekonomi Indonesia yang selama ini masih bertopang pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selalu tumbuh tinggi dibandingkan dengan kinerja ekspor dan investasi. Jadi saya ingin ulas sedikit bahwa kontribusi konsumsi, sektor konsumsi itu masih mendominasi pertumbuhan ekonomi nasional, sementara variabel lainnya seperti investasi dan government spending atau dalam bahasa politik kita adalah APBN gitu ya, itu masih terlihat lemah. Investasi karena tidak bekerjanya sektorial dan pemerintah yang terlalu cepat menarik diri dari realitas perekonomian nasional, termasuk realitas industri nasional, dan membiarkan perekonomian bekerja dengan mekanisme pasar pada saat kondisi ketahanan ekonomi Indonesia masih lemah. Sanika Sembiring dan Eka Fajar melaporkan.